Ini juga nilai besar. Awas, kezaliman ini bahkan kalaupun orang kafir dizalimin, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tulus dia memohon balas, hati-hati. Itu Allah dengar. Di dunia akan Allah balas. Jadi Allah Maha Adil. Ketika ada makhluk yang dizalimi dan meminta tolong sama Allah, Allah akan menolongnya. Kalaupun makhluk tersebut kafir, bahkan kalaupun Allah tahu nanti dia akan berbuat kafir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid, ya. Kemarin kita telah menjelaskan masih tentang hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke Yaman. Dan kemudian Rasul berpesan kepadanya sebuah pesan yang akhirnya menjadi nilai yang merupakan bimbingan bagi umatnya, ya, bagi mereka yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan nilai-nilai yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lain para kaum muslimin, para dai tentunya mereka adalah para utusan dari utusan yang Allah Subhanahu wa taala, perpanjangan tangan dari utusan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan nilai-nilai yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, ya. Demikian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, terdapat wasiat besar yang akhirnya menjadi juklak, menjadi job desk para dai di dalam menyeru manusia ke dalam ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita jelaskan bahwa yang pertama kali diprioritaskan di dalam skala prioritas yang paling diutamakan dari apa yang diajarkan dan didakwahkan adalah kepada nilai tauhid, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan hal tersebut kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan telah kita jelaskan bahwa memang demikian, setiap nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyeru kepada nilai tersebut. Menjadikan segala bentuk penghambaan diri ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk deity, segala bentuk deity, yakni segala bentuk sesembahan, hal-hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai kepada sini, kita baca dari sini nih, perkataan Syekhul Islam rahimahullah. Kalau Syekhul Islam rahimahullah, qad ulima bil idtirar min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah diketahui, ya, yakni secara fitrah dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattafaqat alaihi al-ummah, dan telah disepakati oleh umat anna aslal Islam wa awwala ma yu'mar bihi al-khalq, bahwasanya pondasi awal Islam dan nilai pertama yang diperintahkan kepada para makhluk adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah, ya, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Fabidzalika yasirul kafir musliman wal adu waliyan. Dengan ungkapan itulah jadilah seorang kafir terhitung sebagai muslim, jadilah seorang musuh terhitung sebagai kawan, ya. Wal mubah damuhu wa maluhu ma'sumad dam wal mal. Jadilah orang-orang yang tadinya dihalalkan darahnya dan hartanya menjadi orang-orang yang dijaga harta dan darahnya. Thumma in kan qal dzalika min qalbi faqad dakhala fil iman, wa in qalahu bi lisanihi duna qalbi fa huwa fi dhahiril islam duna batinil iman. Dan kemudian si orang yang mengucapkan kedua kalimat syahadat tersebut, apabila dia memang mengucapkannya dari hatinya, okay, yakni berangkat dari keyakinannya dan ketulusannya, kemudian dia ucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka terhitunglah dia beriman. Okay? Namun apabila orang yang mengatakannya hanya berangkat dari lidahnya saja, tanpa diiringi, yakni tanpa berangkat dari hatinya, maka dia terhitung zahirnya Islam, ya, zahirnya Islam. Sah nggak keislamannya? Keislamannya secara zahir sah. Oke, keislamannya secara zahir sah. Makanya yang kemarin disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ini syarah tentang nilai-nilai yang menjadi
seolah-olah syarat untuk mengucapkan la ilaha illallah ini syarat kesempurnaan, bukan syarat keabsahan. Ya, seperti yang 7 nilai itu yang kemarin kita sebutkan. Okay? Dalam artian seseorang yang tidak terpenuhi 7 hal tersebut, apakah kemudian tidak sah syahadatnya dan tidak terhitung Islam? Lah, kagak begitu. Ini mah maksudnya idealnya begini gitu. Ya. Seperti apa? Ilmu, yakin, penerimaan jiwa memang, kemudian ketaatan, keikhlasan, ketulusan dan kecintaan. Ini semua kalau terpenuhi pada diri seorang hamba, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, oke, ideal. Tapi ketika itu nggak terpenuhi pada diri seorang hamba, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sah keislamannya. Dia terhitung zahirnya Islam. Ya, tidaklah kita mengkafirkannya, dan kita mendoakan baginya semoga di waktu yang akan datang semakin nilai keimanan masuk ke dalam hatinya. Tuh. Ya. Wa amma idza lam yatakallam biha ma'al qudrah fa huwa kafirun biittifaqil muslimin batinan wa zahiran. Adapun apabila seseorang emang sengaja memilih untuk enggak mengucapkan 2 kalimat tersebut, padahal dia mampu mengucapkannya, tapi emang memilih untuk enggak mau mengucapkan kalimat tersebut, maka terhitunglah dia seorang kafir batin dan zahirnya seorang kafir, yakni luar dalam dia kafir, ya, sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin inda salafil ummah wa a'immatiha wa jamaahirul ulama, ya, sebagaimana yang disepakati kaum muslimin inda salafil ummah, yakni baik dari salaful ummah dan para imam-imamnya, ya, dan para jumhur ulama. Nah, dari nilai ini juga dapat kita tangkap, awas, sembarangan sebagian kaum muslimin mengucapkan si fulan dan si fulan di antara tokoh-tokoh dunia mungkin, atau ilmuwan-ilmuwan yang menyebutkan nilai-nilai keimanan, menyebutkan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai keimanan. Kemudian kita langsung menghukuminya dia beriman. Jangan, nggak boleh. Kita nggak boleh menghukumi dia beriman sampai dia mesti mengatakan dulu 2 kalimat syahadat. Seperti misalnya ada seorang profesor katanya dia meneliti ternyata nggak bisa membersihkan bakteri yang ada dari liur anjing kecuali dengan gitu, oke? Kecuali dengan air 6 kali sama tanah, jadi 7 kali. Tuh ada seorang orang dan dia mengatakan bahwa ternyata benar yang dikatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, bolehlah dia ngomong gitu, cuman langsung dia muslim nggak? Ntar dulu, boleh aja dia ngomong gitu. Okay? Demikian para ilmuwan-ilmuwan yang ternyata membenarkan nilai-nilai yang disebutkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan semoga Allah beri hidayah mereka. Tapi untuk bilang bahwa mereka muslim, tar dulu, apalagi mukmin yang beneran imannya berangkat dari dalam hati, tar dulu, ya, nggak semudah itu, nggak sesembarangan itu, ya. Dia mesti mengucapkannya benar dengan lidahnya. Kalaupun dia mengungkapkan nilai-nilai yang berkesesuaian dengan nilai keimanan, tapi lidahnya tetap tak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita hitung kafir. Tetap batin dan zahirnya kafir. Ya. Wa fihi anna al-insan qad yakun 'aliman wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illallah aw ya'rifu wa la ya'mal bih. Nah, Al-Imam rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab mengungkapkan hal ini. Bisa jadi seseorang dia memang bisa jadi dia seorang ahli ilmu, yakni dia bukan awam, dia seorang yang genius, dia yang pintar dan punya ilmu duniawi, katakan, oke, yang berkaitan dengan duniawi atau ukhrawi. Dia bukan orang yang tidak berwawasan, oke. Wa huwa la ya'rif makna la ilaha illallah, tapi bisa jadi dia masih belum juga memahami makna la ilaha illallah, ya. Atau mungkin dia berilmu dan dia memahami makna la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya dan lain-lain. Dia memahami, dia berilmu benar. Wala ya'mal bih, tapi tetap juga dia nggak mau merealisasikan la ilaha illallah. Bisa jadi gitu. Nah, ini ada ta'liq dari ini Syekh Al-Faqih. Yani aliman bi ulumid dunya, yakni bisa jadi seseorang dia alim, yakni memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu-ilmu dunia. Aw aliman hafizan li ulumiddin, atau mungkin katakan dia memiliki pengetahuan
Oke, juga tentang ilmu-ilmu agama. Walakinnaha la tamas qalbuhu wala aqidatuh. Tapi gimana pun ilmu-ilmu tersebut tidak sampai, yakni tidak menyentuh la tamas qalbah wala aqidatah, enggak menyentuh hatinya, enggak menyentuh keyakinannya. Li'annahu ta'allamaha lid-dunya, karena hakikatnya dia kalaupun dia mengetahui dan mempelajari hal-hal tersebut, dia hanya mengetahui dan mempelajarinya orientasinya hanya untuk dunia memang, ya. Liuqal alim, hanya agar disebut seorang alim, bahwasanya dia adalah alim. Fahuwa muhtariful ilm, maka hakikatnya dia adalah seseorang yang profesinya dalam dunia keilmuan. Oke? Wa qad yakunu bari'an hadhiqan fi hadhil hirfah. Bisa jadi dia juga orang yang sangat mendalam dan menguasai profesinya tersebut, ya. Lakinnahu la yantafi fi nafsihi bi ilmi, tapi dalam dirinya sendiri dia tidak mengambil manfaat dari ilmunya tersebut. Lianna ilmahu fi nahiyah wa aqidatahu wa dinahu ma'a taqlid al-awam wal jumhur fi nahiyah ukhra. Dikarenakan semua keilmuan-keilmuan yang ada berada di satu sisi, sementara akidahnya dan taklidnya kepada apa yang berjalan pada kaumnya begitu-begitu aja udah ada di sisi yang lain. Tuh. Ya, ini berapa banyak orang-orang yang telah mengetahui nilai hak ini, tapi kemudian mereka lebih memilih untuk tetap berjalan dengan apa yang umum berjalan pada para manusia, terutama para kaumnya, ya. Karena pahitnya mereka faham resiko untuk meyakini dan kemudian menegaskan, apalagi mensyiarkan kebenaran ini, ya kan? Wa hadha hal akthar al-ulama ar-rasmiyyin al-yawm, ya, aslahahumullah. Dan demikianlah kondisi ulama-ulama resmi yang ada, yakni para ahli ilmu resmi yang ada di era ini. Para ahli ilmu resmi maksudnya akademisi. Maksudnya akademisi. S1, S2, S3. Ar-rasmiyin maksudnya akademisi. Ini kondisi orang-orang yang ilmunya akademisi sekarang nih kayak begitu umumnya. Tetaplah ilmu mereka yang telah mereka pelajari di satu sisi, tapi apa yang mereka jalankan dan apa yang mereka lakukan tetap bersama apa yang mereka ikuti pada umumnya manusia. Ya, aslahahumullah, semoga Allah memperbaiki mereka. Itu dita'liq oleh Syekh Al-Faqih rahimahullah. Qultu fama akthar haula la katharahumullah. Syekh Abdul Rahman sini berkata, duhai memang betapa banyak jenis manusia begitu, semoga Allah tak memperbanyak jumlah mereka. Kemudian sabda Rasul, fa'inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka telah mentaatimu kepada hal tersebut, yakni kepada dua kalimat syahadat tersebut. Syahidu wa qadu lidzalik, mereka mentaati dan kemudian mengikuti dua kalimat tersebut. Fa'limhum anna Allah haftarada alaihim khamsa salawat, maka sampaikanlah kemudian ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan ke atas mereka 5 waktu salat, ya. Di dalam hadis ini terdapat dalil anna shalah a'zam wajib ba'da syahadatain, bahwasanya salat adalah kewajiban yang paling agung, paling besar setelah dua kalimat syahadat. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, yadul ala anna al-mutalabah bil faraid fid dunya la yakun illa ba'da al-Islam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya An-Nawawi rahimahullah berkata bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya tuntutan untuk merealisasikan nilai-nilai faraid di dunia tidaklah dituntut seseorang untuk merealisasikan nilai-nilai kewajiban di dunia kecuali setelah Islam. Maknanya kata Hafiz Nawawi di sini, tidaklah seseorang dituntut sholat kecuali setelah dia syahadat dulu. Katanya gitu, ya, dari hadis ini, dari urutan ini, okay? Jadi enggaklah kita tuntut seseorang tahu-tahu untuk sholat. Allah mewajibkan kepada kalian 5 waktu sholat sebelum mereka memenuhi tuntutan yang pertama tadi, syahadat adalah ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Tapi ini jadi pembahasan di antara para ahli ilmu. Apakah orang-orang kafir mukhatabun? Apakah orang-orang kafir dituntut mereka untuk merealisasikan dan mendirikan nilai-nilai Islam, okay, sebelum mereka syahadat? Atau tidak dituntut sama sekali, mereka dituntut syahadat dulu, gitu, ya. Ini jadi pembahasan di antara para ulama. Maksudnya mereka sampai kepada banyak kesimpulan yang berbeda, ya. Wala yalzam min dzalika la yakunu mukhatabin biha yuzad fi 'adzabihim bisababiha fil akhirah
والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والمأمور به والمنهي عنه وهذا قول الأكثرين انتهى. Tapi bisa jadi mereka nggak dituntut juga, oke? Tapi kemudian nanti ditambahlah azab mereka di akhirat, yakni orang-orang kafir yang masih menjalankan kewajiban-kewajiban Islam, oke? Seperti mungkin meninggalkan apa-apa yang dilarang dan melakukan apa-apa yang diperintahkan, bagaimanapun tetap mereka di neraka, tapi nerakanya lebih ringan daripada orang-orang kafir yang memang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Islam sama sekali. Ada yang mengatakan demikian katanya. Dan pendapat yang tepat bahwasanya memang katanya, kata Syekh Abdurrahman nih, katanya bahwa orang-orang kafir memang dituntut juga mereka untuk merealisasikan nilai-nilai syariat. Wallahu a'lam. Tapi ini pendapat yang akhirnya ulama nggak sama ya, nggak sepakat ya. Apakah kemudian nanti misalnya dilarang juga kafir untuk minum khamr, dilarang juga kafir untuk berriba, gitu? Apakah kafir dilarang makan babi, begitu? Apakah kafir dituntut juga untuk mengeluarkan zakat? Apakah kafir dituntut juga untuk melakukan sholat? Ini kan perkara yang akhirnya mungkin ya ada beberapa hal yang memang dituntut mereka darinya, ada beberapa hal yang tidak. Wallahu a'lam. Ya, ini terjadi perbedaan lah tentang hal tersebut di antara ulama. Ya. Qawlu fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqah tu'khadh min aghniyaihim turad 'ala fuqaraihim. Kemudian setelah mereka mentaatimu kepada hal tersebut, yakni mereka udah syahadat, mereka juga salat. Nah, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan ke atas mereka sebuah bentuk spending, sebuah bentuk infak, ya, yang diambil dari orang-orang yang berkecukupan di antara mereka, diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan di antara mereka, yakni zakat. Maksudnya zakat. Kemarin telah kita jelaskan, sedekah maknanya umum, ya, segala bentuk spending ini dibilanglah sedekah atau infak. Ketika hal tersebut wajib dan lain-lain seringkali dinamai zakat. Zakat itu maksudnya sedekah dan nafkah-nafkah yang sifatnya wajib dikeluarkan dari sebagian harta kita, ya. Ada nafkah yang diwajibkan untuk istri dan anak kita. Nah, itu nafkah sedekah yang diwajibkan untuk kepada istri dan anak kita, itu namanya nafkah, gitu, ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban yang paling utama setelah sholat, ya. Dan bahwa diambil dari para aghniya tusraf 'alal fuqara, diambil dari orang-orang yang berkecukupan, diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini khassan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara, Nabi mengkhususkan penyebutan diserahkan kepada orang-orang fakir, gitu. Ya? Karena ketika disebutkan sifat fakir, ini mewakili semua asnaf. Mewakili semua asnaf. Semua asnaf tersebut menjadi asnaf, menjadi orang-orang yang layak menerima bantuan karena mereka berangkat dari kondisi membutuhkan atau kasihan, fakir atau miskin, ya. Dan di dalam hadis tersebut juga terdapat dalil bahwasanya al-imam alladzi yatawalla qabdaz zakah wa sarfah, penguasa yang resmi lah yang mengambil alih, yang berkuasa, yang memiliki kuasa untuk mengambil zakat dan menunaikannya, ya, dan menyerahkannya atau menyalurkannya. Itu diantara kewajiban penguasa. Imma binafsih au naibih, atau entah dengan kuasa mereka sendiri atau wakil-wakil perpanjangan tangannya. Faman imtana' min adaiha ilaihi ukhidat qahran minhu. Dan apabila ada di antara rakyat yang menolak kewajiban untuk menunaikan zakatnya, maka pemerintah memiliki hak untuk memaksanya, mengambilnya secara paksa darinya, ya. Bahkan apabila sebuah kaum menentang hal tersebut, pemerintah mengangkat pedang untuk memeranginya sampai mereka kembali kepada ini ketaatannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil juga bahwasanya cukup menyerahkan zakat kepada satu sinf, yakni satu kriteria, yakni kepada orang fakir doang, atau kepada orang miskin doang, atau kepada yatim doang, ya kan, atau kepada fisabilillah doang, gitu. Ketika seseorang sudah menunaikan kepada satu sinf, satu golongan yang berhak untuk menerima zakat, maka cukup.
nggak diwajibkan dia untuk memberi kepada delapannya. Ya. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil la yajuz daf'uha ila ghani. Nggak boleh penyerahan zakat kepada orang-orang yang berkecukupan. Wala ila kafir ghair al-mu'allaf. Tidak boleh juga untuk orang-orang kafir yang bukan mu'allaf. Ya. Kalau udah mu'allaf ya udah bukan kafir. Ya. Mu'allaf, yakni orang-orang yang terhitung baru masuk Islam. Ya. Wa anna zakah wajibah fi malis sabi wal majnun kama huwa qaulul jumhur. Dan bahwasanya zakat termasuk wajib juga masuk sebagaimana pendapat jumhur, zakat diwajibkan juga atau kepada para bayi dan orang-orang gila. Orang gila kena wajib zakat. Bayi kena wajib zakat. Yang zakat karena yang mendapatkan kewajibannya adalah walinya. Okay? Jadi tidaklah dipatokkan kepada per individu. Mungkin kewajiban-kewajiban lain jatuh dan gugur ketika masih bocah belum balik atau akalnya nggak normal, tuh gila, iya kan? Wajib ya. Tapi zakat mah kena wajib mereka, ya, kena mereka kewajibannya. Demikian pendapat jumhur li'umumil hadis, ya. Wal fakir idza ufrid fil lafaz tanawala al miskin bil aks, ya. Syekh Abdurrahman berkata demikian, ungkapan fakir apabila disebutkan sendiri maka mencakup maknanya miskin. Demikian juga sebaliknya. Ketika miskin disebutkan bersendirian maka mencakup maknanya fakir. Ingat ya, kayak qadha sama qadar, ya. Idza tahada iftaraqa wa idza iftaraqat tahada. Kalau dia pecah dia nyatu, kalau dia nyambung, kalau dia bersatu dia pecah. Paham nggak? Fakir kalau lagi disebutin sendiri maka maknanya fakir dan miskin. Miskin kalau disebut sendiri maknanya miskin dan fakir. Tapi kalau lagi disebut bareng fakir dan miskin, masing-masing punya makna. Ya, miskin artinya kasihan secara bahasa. Maksudnya orang-orang yang punya penghasilan tapi masih kurang. Fakir artinya orang-orang artinya secara bahasa butuh. Maksudnya adalah orang-orang yang enggak punya penghasilan. Tuh. Ya kan? Dua makna yang berbeda kalau dibarengin kayak qadha sama qadar lagi disebut sendiri ya mencakup satu sama lain. Tapi ketika disebutkan bareng masing-masing punya makna, ya. Demikian ditegaskan oleh Syekhul Islam. Kemudian Rasul berkata fa iyyak wa qara'ima amwalihim, dan jauhilah olehmu harta-harta mulia mereka, maksudnya harta-harta favorite mereka. Apabila mereka telah menunaikan ya mereka syahadat, sholat dan kemudian mereka mengeluarkan zakat, maka awas, jangan colek-colek harta-harta favorit mereka. Maknanya apa? Fitrah manusia, pasti mereka memiliki harta-harta yang mereka sayangi untuk diri mereka. Kalaupun mereka mau mengeluarkannya buat zakat, buat sedekah, bukan dari harta-harta yang mereka sayangi ini. Umumnya nih, fitrahnya demikian. Oke? Maka di dalam zakat atau di dalam sedekah, adabnya adalah jangan hindari harta-harta yang memang favoritmu, oke? Tapi jangan juga berikan harta-harta yang terburuk. No, berarti yang mana? Yang mana? Yang tengah, yang sedang, oke? Tapi kalau seseorang mau memberikan sesuatu yang favorite buat diri dia, yang karim buat diri dia, oke? Maka mulia, bagus. Cuma pemerintah nggak punya hak juga narik itu. Penguasa nggak punya hak untuk narik apa yang difavoritkan oleh para muzaki. Itu maksudnya fa iyyak wa qara'ima amwalihim. Jauhilah olehmu harta-harta kesayangan mereka, harta-harta favorite mereka. Ya. Oke, kita baca. Ya. Hiyal jami' ahlil kamal al-mumkin fi haqqiha. Tuh. Yani maksudnya karimani harta-harta yang mengumpulkan karim di sini maksudnya adalah yang mengumpulkan makna-makna kesempurnaan atau makna-makna keindahan lah, ya, yang mungkin pada hal tersebut, ya, seperti ghazarat laman, jamal surah, kathrat laham wasuf, misalnya di dalam hewan-hewan ternak, oke, adalah misalnya hewan-hewan yang menghasilkan susu lebih banyak dibanding hewan yang lain. Atau mungkin ada yang lebih terlihat indah dibanding yang lain, ya kan? Atau terlihat dagingnya dan hasil suf, hasil bulunya lebih banyak dibanding yang lain, sehingga beberapa hewan tersebut jadi
jadi favorite buat si pemiliknya. Oke, kalau si pemilik nggak mau menzakatkan yang itu, mengeluarkan yang itu, pemerintah jangan colek, nggak punya hak. Tapi kalau dia mau menzakatkan di jalan Allah yang terbaik yang dia, keren. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kalian sampai derajat bir, sehingga kalian menginfakkan di jalan Allah dari apa-apa yang kalian cintai. No, dapat ya? Zen? Khiyarul mal, kata Syekh Abdurrahman, maksudnya di antara harta-harta yang terbaik yang dimiliki, anfasahu aktsarahu samanan, tuh yang paling berharga dan paling mahal mungkin. Oke? Di dalam hadis tersebut terdapat dalil yuhram 'alal amil fi zakah akhdhu qaraimal mal, tuh diharamkan ke atas para amil untuk mengambil zakat harta-harta yang merupakan harta terbaik atau harta yang paling disayangi, paling mahal yang dimiliki oleh si muzaki. Wa yuhram 'ala sahibil mal, sebagaimana sebaliknya diharamkan juga ke atas si orang yang memiliki harta ini, si muzaki ini, ikhraj syiraral mal, untuk diharamkan dia untuk mengeluarkan harta-harta yang paling buruk, kagak mantas, nggak boleh, ya. Bal yukhrij al-wasat, yang layak dia mengeluarkan yang wasat, gitu, ya. Fa'in tobat nafsu bil karimah jaza, tapi kalau jiwanya ridho untuk mengeluarkan yang paling favorite buat dia, ya bagus, gitu, ya boleh. Gitu. Qauluhu wattaqi da'watal mazlum. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hatilah kau dari doanya orang-orang yang dizalimi. Ya, hati-hatilah kau dari doa orang-orang yang dizalimi. Ai ij'al bainaka wa bainaha wiqayah. Maknanya jadikan antara dirimu dengan doa-doa orang-orang tersebut wiqayah, ya, tameng. Bil adli wa tarkiz zulm, yaitu dengan apa? Dengan menerapkan nilai-nilai keadilan, dengan meninggalkan nilai-nilai kezaliman. Ya. Hadzanil amran, dua perkara ini, ya, yakni dengan berbuat adil dan meninggalkan kezaliman, yaqiyan man ruziqahuma min jami' syurur. Niscaya si orang yang diberikan rezeki oleh Allah untuk berbuat adil dan meninggalkan kezaliman, oke? Dia terjauhkan dari banyak bentuk keburukan, dunian wa ukhra, baik secara duniawi ataupun ukhrawi, ya. Fi tanbih ala tahdhir min jami' anwa' zulm. Dalam hadis tersebut terdapat peringatan, dari segala bentuk kezaliman. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Maksudnya adalah tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhil jumlah mufassirah li dhamir asyan, ay fa innaha la tuhjab 'anillah. Maksudnya doa-doa orang yang zalim tersebut, yang terzalimi tersebut, tidaklah terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala, fayaqbaluha, maka Allah akan menerimanya. Ini juga nilai besar. Awas. Kezaliman ini bahkan kalaupun orang kafir dizalimin, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tulus dia memohon balas, hati-hati. Itu Allah dengar. Di dunia akan Allah balas. Oke? Jadi Allah Maha Adil. Ketika ada makhluk yang dizalimi dan meminta tolong sama Allah, Allah akan menolongnya. Kalaupun makhluk tersebut kafir, bahkan kalaupun Allah tahu nanti dia akan berbuat kafir kembali. Karena itu memang haknya, dia dizalimi. Oke? Sebagaimana orang-orang yang terdesak, terancam nyawanya, kemudian tulus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkannya. Kalaupun Allah tahu nanti dia akan berbuat kembali kekafiran, tapi demikian keadilan Allah di alam semesta. Ya? Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulqi da'u Allaha mukhlishina lahud-din, wa idza najjahum ilal barri idhum yusyrikun." Ketika mereka berada di perahu dan kemudian menghadapi badai dan terancam nyawanya, langsung mereka mengikhlaskan segala doa mereka bagi Allah Subhanahu wa taala. Tulus mereka memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan mereka. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan,
Ternyata mereka kembali berbuat kesyirikan. Apakah Allah nggak tahu mereka akan berbuat kesyirikan lagi nantinya? Nggak begitu. Allah tahu. Cuman demikian memang keadilan Allah. Ketika seseorang tulus ikhlas meminta kepada Allah, Allah kabulkan makhluknya. Kalaupun dia kafir. Wa in kana al-mazlum kafiran, kalaupun orang yang dizalimi adalah orang kafir. Demikian sunnatullah di alam semesta, hati-hati. Yang zalim akan dibalas dengan kezalimannya. Yang adil akan diperlakukan keadilannya. Iman dan kafirnya ada balasannya nanti di akhirat. Gitu. Oke? Bahkan sunnatullah di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah dan lain-lain. Nih sunnatullah. Inna Allah Ta'ala la yuqimu dawlatal zulmi wa in kanat muslimah. Wa yuqim dawlatal adli wa in kanat kafirah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendirikan, menjayakan. Allah tidak akan memberikan kejayaan kepada sebuah negeri yang zalim. Kalaupun negeri tersebut negeri muslim. Ya, hati-hati nih. Dan Allah akan berikan kejayaan kepada sebuah negeri yang adil. Kalaupun negeri itu negeri kafir. No, awas, sunnatullah. Patokan zalim sama adil berarti di hak dan tanggung jawab. Ngembat hak orang, korup, nah hati-hati. Gitu maksudnya. Allah akan berikan kejayaan kepada sebuah negeri yang adil. Kalaupun negeri tersebut negeri kafir. Allah tak akan berikan kejayaan kepada sebuah negeri yang zalim. Kalaupun negeri tersebut negeri muslim. Berarti kadar kejayaan dan keterpurukan sebuah negara hakikatnya mencerminkan kadar keadilan dan kezaliman yang ada pada negeri itu. Terlepas dari keyakinannya apa? Makin hancur sebuah negara, makin hal tersebut hakikatnya menampakkan kadar kualitas apa? Keadilan dan kezalimannya. Makin hancur, berarti makin dominan padanya nilai kezaliman. Ya Allah Maha Adil, Allah Maha Adil, awas. Dapat gak? Paham gak? Hah? Maka di situ nggak aneh. Kita seringkali melihat kok negeri-negeri kafir justru diberikan kejayaan dan kebesaran yang lebih agung, lebih besar daripada negeri-negeri yang kita tahu negeri muslim. Buat mereka yang memiliki akidah yang baik, mereka mengetahui jawabannya. Kok negeri-negeri muslim justru ditimpa kemalangan yang luar biasa, ditindas, dibantai, diinjak, diapain. Terus kita mau nyalahin kafir? Kita mau nyalahin Allah dengan takdirnya? Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Hati-hati. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Oke? Lebih baik seorang hamba mungkin dia tidak terlihat religius, biasa aja. Cuman begitu hati-hati dia dari hak orang lain. Daripada orang-orang yang Masya Allah, Tabarakallah terlihat religius dan lain-lain. Tapi begitu berani mereka merampas hak orang lain. Hati-hati. Yang lebih menyelamatkan di akhirat bukan tampang dan kelakuanmu yang seolah-olah religius. Enggak. Tapi sejauh apa kau membatasi diri hanya pada apa-apa yang menjadi hakmu. Sebatas apa kau membatasi diri untuk memotivasi untuk menunaikan apa yang kewajibanmu. Tidak merampas hak orang lain dan tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajibanmu. Tuh. Ya, seseorang kelihatan selengean, mungkin gak kelihatan dia religius. Tapi hati-hati dia sama hak orang lain. Dan gak mau dia meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Dia adil, dia fair, dia sportif. Daripada orang-orang yang tampak religius dan lain-lain namun penuh dengan bentuk kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari muamalahnya kepada para makhluk atau muamalahnya kepada istri dan anaknya. Atau muamalahnya kepada Allah dan Rasulnya hakikatnya sallallahu alaihi wasallam. Ittaqi da'watal madhlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dari doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya tak ada hijab, enggak terhalang antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengarnya dan Allah menerimanya. Ya. Fayaqbaluha gitu. Ya. Wa fil hadits aidan
Qabul khabar al-wahid al-adl wa wujub al-amal bihi wa ba'thul imam al-ummal li jibayat az-zakah. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya kita menerima kabar kalaupun kabar tersebut hanya datang dari jalur satu orang. Selama satu orang tersebut adl thiqah, maka kita menerima. Yakni para penduduk Yaman mendapatkan ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu jalurnya dari satu orang, yaitu dari Mu'adz yang membawakan kepada mereka. Enggak ada hak buat mereka menolak kebenaran tersebut dengan hujah, itu kan cuman kata dia. Cuman dia doang yang bilang. Kita perlu banyak jalur. Ini diantara syubhat-syubhat yang dibawakan oleh para mubtadi'ah, oleh para kelompok-kelompok yang menyimpang untuk menafikan dan menolak ajaran-ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat kaidah-kaidah sendiri. Bahwasanya kabar di dalam akidah tidak diterima kecuali apabila kabar tersebut ahad. Tuh, ingat gak ahad maknanya? Kalau nggak sampai level mutawatir ya berarti ahad. Sementara kebanyakan hadis baik yang kaitannya akidah ataupun fikih ataupun apapun itu, adalah ahad. Hadis yang mutawatir ini dikit. Ketika seseorang bikin kaidah, ini kayak Hizbut Tahrir, ini kaidahnya. Hizbut Tahrir ini. Kemudian juga Mu'tazilah dan lain-lain, ini kaidahnya nih. Ketika seseorang, akhirnya ketika terbentuk kaidah bahwa kita nggak menerima kabar yang berkaitan dengan akidah kecuali dari jalur yang mutawatir, artinya apa? Artinya banyak nilai Islam yang kita tolak. Karena apa? Karena umumnya hadis yang datang dari Nabi adalah sifatnya nggak mutawatir, nggak sampai level mutawatir ya berarti ahad, ya kan? Nah dengan kasus ini Mu'adz sendiri membawakan kabar dari Nabi SAW, ilmu yang datang dari Allah melalui Nabi. Mu'adz sendiri datang kepada penduduk Yaman dan penduduk Yaman terkena kewajiban untuk menerima ajaran tersebut. Ini hujah, ini dalil bahwasanya kabar wahid, kabar kalaupun hanya dibawakan oleh seorang individu, ahad ini bisa 3-9 masih masuk ahad, ya kan? Selama di bawah 10 masih masuk ahad. Kalau kalian ingat mustalahul hadis, nggak usah Anda jelasin lagi. Ini Mu'adz sendiri itu benar-benar ahad, gharib berarti kan? Ahad kan ada 3, ingat, masyhur, aziz, gharib. Tapi ketika yang membawakannya adalah adl, thiqah, maka wajib menerimanya. Buktinya Mu'adz demikian kepada penduduk Yaman. Demikian juga para sahabat lain radhiyallahu anhum ke negeri-negeri yang Rasul sallallahu alaihi wasallam utus mereka kepadanya. Ya. Dapat ya? Wa ba'thul imam al-ummal li jibayatiz zakah. Terdapat dalil juga yakni anjuran kepada para penguasa untuk mengutus pegawai-pegawainya untuk mengumpulkan zakat kepada dari masyarakatnya. Wa annahu ya'iz ummalahu wa wulatih, dan agar para penguasa memberikan arahan-arahan kepada para pegawainya, kepada para perpanjangan tangannya. Wa ya'muruhum bitaqwallah ta'ala, agar mereka mengarahkannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhum wa yanhahum 'anidz dzulm, dan mengajarkan mereka dan memperingatkan mereka dari tindakan-tindakan kezaliman. Wa yu'arrifuhum su'a akibatih, dan agar penguasa menyampaikan kepada mereka, memperingatkan kepada mereka efek buruk dari kezaliman yang akan terjadi pada mereka apabila mereka melakukannya. Tuh. Ya. Wa tanbih ala at-ta'lim bitadrij. Di dalam hadis ini juga terdapat ajaran, terdapat arahan. Di dalam menyampaikan ilmu mesti tadrij, yakni bertahap. Lihat skala prioritas, apa dulu, gitu. Sebagaimana Rasul perintahkan Mu'adz, ajarkan dulu mereka syahadat, udah kelar nih tauhid sama ittiba, oke? Baru ajarin salat, kelar nih, baru ajarin, nah gitu. Kadang demikian ya, dakwah nih susah diterima oleh sebagian kaum. Karena mereka langsung diingkari dan dilarang dari mereka hal-hal yang mereka lakukan dan mereka nggak tahu salahnya di mana, nggak kena, karena emang belum dapat tauhidnya, belum dapat akidahnya, gitu, belum dapat nilai tauhid, belum dapat nilai akidah.
Seperti misalnya anak-anak alay yang kita ingkari ketika mereka berkata, demikian yang dikehendaki semesta. Ya salah. Untuk mengungkapkan maksudnya apa, qadarullah yang terjadi demikian. Demikian semesta menghendaki. Ketika kita mengingkari hal tersebut dan mengatakan itu kata-kata kufur, dia nggak bisa dapat nih. Belum dapat. Masih keder gua. Lah kok salah ya? Lah kok salah? Masih begitu. Karena kita mesti ngajarin dulu, berarti yang diajarin kepada dia nih bukan langsung diingkari error-errornya, tapi diajarin dari dia. Rukun Islam tuh 5 loh, rukun iman tuh 6 loh, mesti dari bawah. La ilaha illallah, artinya begini. Tauhid, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Nah, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita menyerahkan, mengatakan adanya kehendak lain yang berperan. Tuh, panjang nggak urusannya? Nah, baru dia connect kan? Baru dia bisa kok. Connect langsung ini nggak dapat. Oke? Atau dibilang ini halal, ini haram, ini nggak dapat. Kalau makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bilang, andai saja awal ma nazal minal Quran, andai saja ayat-ayat yang turun awal adalah pengharaman khamr, pengharaman riba, nggak ada yang mau beriman. Nggak ada yang mau beriman kepada Rasul. Berat ya. Maka yang datang dari Allah apa dulu? Nilai-nilai apa dulu? Akidah. Lihat di surat-surat Makkiyah. Lihat. Belum bicara halal udah kena akidahnya, udah kena tauhidnya, kena kewajiban itibanya, cintanya bahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan disuruh ninggalin khamar, ninggalin judi, ninggalin riba. Jangan disuruh ninggalin, disuruh ngorbanin jiwa dan raganya. Sami'na wa ta'na. Karena udah kena akarnya. Dapat gak? Hah? Itu tanbih, ta'lim bitadrij. Ngajarin dengan tadrij, yakni bertahap sesuai dengan skala prioritasnya. Oke, skala prioritas di dalam gitu. Cuman kadang ribetnya kita nih, kadang kita menyampaikan nilai-nilai hak. Tapi ini nilai hak untuk seseorang dapat menerimanya, dia mesti punya muqaddimah dulu. Tapi kadang nih video sepotong doang segitu. Disebarkan di dunia maya, ditelan oleh orang-orang yang gak punya muqaddimah untuk mendengar hal ini. Yang ada akhirnya apa? Ngingkarin hak yang kita sampaikan. Serba salah gak? Kita gak ngajarin, akhirnya gak advance. Segitu-gitu aja kalau kita gak ajarkan terus, gak naik-naik nih pelajaran. Iya kan? Gak advance gak? Maksudnya gak maju-maju belajar. Kita sampein, ada orang-orang yang mungkin baru datangnya pas kita udah nyampein yang tinggi, Iya gak? Kelengar gak pas datang? Wah, mimisan. Atau mungkin lihat potongan video di YouTube dan dia masih belum, akidahnya belum dapat, tauhidnya belum dapat, terus kita bilang pemerintah boleh mengangkat senjata untuk para orang-orang yang berbuat kerusuhan di negeri ini dan menumpahkan darah. Kaget gak? Kenapa ya? Belum punya muqaddimah, dia nggak dapat muqaddimah 1, 2, 3 langsung ngelahirin itu. Ngelahirin aja pakai muqaddimah loh, pembukaan 1, 2, 3 kan? Hah? Iya kan? Tapi ya udah deh, gimana dong? Masa terus kita nggak nyampein? Masa kita nggak didikin? Hanya karena sampaikan udah. Semoga Allah kasih hidayah mereka, gitu gak? Ya. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم